khususnya jemaat Siloam, di mana Tuhan akan menyatakan kuasa dan kemuliaan-Nya di tengah-tengah kita. Katakan amin. Dia akan melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita, lebih dan lebih lagi. Tuhan sudah lakukan proses penyelamatan bagi kita. Tuhan sudah lakukan apa yang bagian Dia telah lakukan yang sesungguhnya itu menjadi bagian kita. Dia telah berjalan dengan penuh keluh kesah, dia berjalan dengan berbagai macam penderitaan, dia berjalan dengan cambukan, dia berjalan dengan memikul salib, sampai ada istilah ada jalan salib. Itu kenapa? Karena Yesus memang nyata telah melakukan itu. Hanya Tuhan kita yang melakukan itu, Tuhan yang lain tidak ada yang melakukan itu. Nabi bisa banyak, tapi juru selamat hanya Yesus Tuhan. Amin. Ya, nabi rasul bisa banyak, tapi penyelamat itu hanya satu, Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Katakan dulu, Yesus Kristus Tuhan, penyelamatku. Haleluya, tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, ini hari Jumat Agung ini kita merenungkan betapa besar kasih setia Tuhan Allah yang luar biasa. Bagi mereka yang tidak tahu tentang salib Kristus, mereka berkata adalah kebodohan bicara tentang salib. Tetapi bagi kita yang telah selamat, bagi kita yang telah percaya Yesus Kristus Tuhan, bagi kita yang meyakini, bagi kita yang beriman kepada firman Allah yang mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bicara tentang salib adalah bicara tentang kemuliaan. Amin. Bicara salib, bicara kemuliaan, bukan kutukan, tapi kemuliaan yang sangat luar biasa. Saya baca dulu Alkitab 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Saya bacakan demikian, sebab pemberitahuan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Perhatikan, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sekali lagi saya baca, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Tuhan. Amin. Bicara tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, bagi mereka yang tidak mengetahui kebenaran, bagi mereka yang tidak percaya penyaliban Yesus, bagi mereka yang membolak-balikkan fakta, yang memutarbalikkan kejadian yang sesungguhnya, bahkan zaman dahulu sampai zaman sekarang memutarbalikkan fakta itu selalu ada. Ada yang berkatakan Yesus yang disalib itu bukan Yesus, tapi salah satu penjahat yang diganti. Ada yang mengatakan Yesus bukan bangkit dari kubur, tetapi Yesus itu diculik. Ada yang mengatakan bukan Yesus itu, bukan itu yang disalib itu bukan Isa, tetapi yang lain. Tetapi Alkitab berkata bahwa yang disalibkan itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dia Yesus Tuhan, dan tidak pernah ragu dalam firman Allah bahwa mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Kristus. Tetapi bagi mereka yang binasa, dia akan berkata tidak mungkin Tuhan itu disalibkan. Mereka yang akan binasa, tidak mungkin Yesus itu disalibkan, tidak mungkin Isa itu disalibkan, sebab dia adalah nabi yang sangat luar biasa, nabi yang akan datang di akhir zaman. Gak mungkin Yesus disalibkan. Saya mau katakan pada saat ini bahwa yang benar-benar disalibkan di kayu salib itu adalah Yesus Kristus Tuhan, Isa Al-Masih. Katakan amin. Dia Isa Al-Masih, dia Tuhan. Tetapi pertanyaannya, kalau dia Tuhan, kenapa mau disalib? Itu pertanyaan. Demi dosa saudara dan saya. Amin. Demi dosa saudara dan saya. Humokopi tadi makana Yesus dipersilakkan. Ini mau jatuh kiri kanan nih. Humokopi tado makana Yesus dipersilakkan. Ya. Hanya Tuhan kita yang bisa melakukan itu. Orang bisa banyak mengatakan si ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Agama lain bisa berkata
ya ini Tuhan, atau aliran kepercayaan lain berkata ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Ya, bisa mereka mengatakan pengakuan mereka itu Tuhan, tapi bagi kita Yesus Kristus satu-satunya adalah Tuhan. Jangan percaya dengan namanya kekuatan lain di dalam selain daripada kekuatan Tuhan. Jangan percaya yang namanya Tuhan yang lain selain daripada Tuhan kita Yesus, karena Dia telah buktikan kasih-Nya. Bicara tentang pengorbanan adalah bicara tentang cinta. Saudara mengasihi anakmu, saudara akan korbankan segalanya demi anakmu. Saudara mencintai istri atau suamimu, saudara akan lakukan segala yang terbaik demi istri dan atau suamimu. Tuhan kita itu lebih dari kita. Dia mencintai kita, Dia mengasihi kita lebih daripada segalanya, sehingga Ia rela memberikan segala sesuatu kepada kita. Nyawanya sampai titik darah penghabisan, Dia berikan itu kepada saudara dan saya. Dipastikan bahwa yang tertusuk lambungnya itu adalah Yesus. Dipastikan bahwa yang terpaku tangan dan kakinya adalah Yesus. Jangan sampai saudara dan saya meragukan ketuhanan Yesus. Amin. Sebab Dia adalah Tuhan. Jangan sampai saudara dilihat media sosial di Facebook, TikTok dan lain, kemudian iman saudara terganggu. Yesus itu adalah Tuhan, tidak perlu pengakuan Dia sendiri yang mengatakan Dia adalah Tuhan. Amin. Yesus tidak perlu ngaku-ngaku Dia adalah Tuhan, tetapi pada sesungguhnya dari sononya memang Dia sudah Tuhan. Buat apa Dia buat pengakuan kepada manusia? Enggak penting Dia buat pengakuan kepada manusia, tetapi kita harus mengakui Dia bahwa Dia adalah Tuhan. Dari apa yang telah Dia kerjakan, apa yang telah Dia lakukan, apa mujizat yang telah Dia kerjakan, kelahirannya yang begitu ajaib, Dia mati dan kemudian Dia kalahkan kematian itu, dan Dia naik ke surga. Itu membuktikan Dia adalah Tuhan. Dia adalah makhluk surga. Siapa yang datang dari surga, dia akan kembali ke surga. Amin. Saudara dan saya percaya sepenuhnya, jangan ragukan ketuhanan dari Yesus, biar saudara dan saya tidak binasa. Amin. Haleluya. Haleluya. Sino biamo? Ay pikiriamo do law jara. Natari liwat mahamisan makam pahlawan. Sungun na gudang jolma di sinon. Biring masih, ay gudang majol manisanin na dong akon, ay nang ko na mati na tuntarin na, biring hari hama mati hape, inna, jadi makanan lao jol majara, salah do jara, daong, dah, alay mo lo makatay hamudo na mati salah doi, Bapak. Rodo ausyalla dadau olam manopat udiamon. Oh Bapak. Ayahai, mulai biar tu kau. Lama pasu-pasu dia. Alam mula nama usogo naik pesawat tahu tu Jakarta dah Bapak. Mulai bigi Bapak, ni mulu ya lusi. Ya upi amang so ya pesawat. Waduh, aku mengaramoti ho ina. Ya. Begitu, nggak ada gunanya itu, ya. Ini nang lilu deh. Jadi saudara, molotung laupe ziarah, ya ziarah lah kan. Namanya ziarah kan, hanya melihat-lihat, ya, membersihkan apa yang bisa dibersihkan, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi ketika saudara mau nyampe di kuburan, ama, stok keper ini bikin, begitu nggak boleh, ya, gitu. Kita buka Alkitab kita, ini tema Jumat Agung dan Paskah di Gereja Betel Injil Sepenuh. Dalam 2 Korintus pasal yang ke 5.
2 Korintus pasal yang ke-5. Ya. Sorry, salah. Roma 8 dulu, Roma 8. Roma 8 pasal yang ke-34. Pasal 30, Roma 8 pasal yang ke-8 33 ya. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-33 demikian. 33 34. Tampilkan dulu. Sama-sama baca 1 2 3. Siapakah yang akan Aina wado. Ulang. 1 2 3. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi terus siapakah yang akan sampai di situ saja. Bapak Ibu Saudara, ini tema diangkat di gereja kita secara nasional karena kita melihat keadaan zaman sekarang yang begitu kompleks permasalahan manusia. Seperti pernah saya khotbahkan, terkadang kita mengalami namanya kegelapan. Saya mengalami, si A mengalami kegelapan apalah? Ya, gelap pikirannya, gelap matanya, gelap semua, gelap pencahariannya, ya, gelap rezekinya, kan begitu. Tapi satu sisi ada yang lain juga mengalami namanya kelimpahan. Satu sisi ada orang yang menangis, satu sisi ada orang yang tertawa. Satu sisi ada orang yang berkekurangan, satu sisi ada orang yang berkelebihan. Ada orang yang enak cari kerja dapat, ada orang-orang juga yang susah-susah cari kerja. Ada orang juga yang bekerja begitu gigih, jam 5 pagi sampai jam 7 malam dia bekerja dengan luar biasa, gajinya tetap 100.000. Tapi ada orang yang bekerja hanya 1 jam, gajinya juga tetap 100.000. Itu Yesus yang ngomong itu, kasih perumpamaan. Orang yang masuk jam 8, orang yang masuk jam 5 sore sama. Begitu. Artinya Bapak Ibu bahwa problem persoalan sekarang ini sedang kompleks dialami oleh anak-anak Tuhan, dialami oleh seluruh dunia, seluruh insan manusia. Ada orang yang didoakan, begitu didoakan sakitnya sembuh. Ada orang yang sudah berpuasa mati-matian supaya sakitnya sembuh, malah mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada orang yang seperti itu. Jadi semua problem itu kompleks dihadapi oleh manusia. Oleh sebab itu, ini tema ini diangkat kepada kita. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih karunia Tuhan? Kristus telah mati. Ayat yang ke-34, Kristus telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ayat yang ke-35, siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus ini? Yesus telah mati kepada kita, Yesus telah memberikan segala yang terbaik kepada kita. Apakah bisa kita dipisahkan dari kasih Kristus itu? Di sini Paulus menjelaskan siapa yang dapat memisahkan kita seperti apa? Penindasankah?
Halo, penindasan saudara merasa teraniaya. Aku nggak bisa lagi ke gereja. Aku nggak mungkin lagi ke gereja. Aku dikucilkan di gereja. Aku nggak diperdulikan di gereja. Di rumah aku terbuang. Di rumah lebih sayang abangku, kakakku dari aku. Orang tua aku lebih mencintai orang lain daripada aku. Itu merasa diri saudara tertindas. Gamot lebih sayang kepada Amania Dodang, Pangulu lebih sayang kepada ini. Kepala sekolah itu guru-guru itu lebih sayang kepada si ini daripada si itu. Bapakku itu lebih sayang loh. Kalau coba Sucok ini ngomong, bapakku lebih sayang sama si Dita daripada aku, katanya kan gitu. Atau mamanya Mika berkata, bapakku itu lebih sayang sama si Mika daripada aku karena punya itu. Itu orang yang merasa dirinya tertindas. Menjadi pertanyaan, apakah penindasan walaupun mungkin kita merasa benar tertindas, dan ataukah mungkin kita hanya perasaan tertindas. Repot dengan orang yang selalu dibawa perasaan. Istilah sekarang disebut baper. Repot orang yang selalu dibawa perasaan. Penindasan itu ku alami, sakit rasanya. Aku capek-capek cari uang, tapi uangnya hilang. Aku capek-capek kerja, tapi nggak dihargai. Itu berarti saudara sedang tertindas. Paulus mengatakan ini, bahwa dia mengatakan dia tertindas. Dia seperti terpenjara. Di laut dia terombang-ambing, kecampak ke sana, kecampak ke sana. Kapalnya hampir tenggelam. Dia diadili secara tidak benar. Dia dituduh dengan tidak benar. Dia tertindas. Dan Yesus juga ngalami itu. Halo? Yesus ngalami penindasan yang paling dahsyat. Yesus dituduh melanggar hukum Taurat. Yesus dituduh melanggar hukum Musa. Yesus dituduh mengatakan bahwa Yesus berkata bait Allah ini akan dirubuhkan. Orang Farisi, orang Saduki, imam-imam marah sebab mereka susah payah membangun bait Allah, susah payah membangun bait suci. Tiba-tiba Yesus berkata ini mau dirubuhkan. Tiba-tiba orang datang ke gereja ini, orang datang dari Siantar, dari Medan berkata kami akan rubuhkan gereja ini. Kemudian kita marah dong, marah. Tapi mereka nggak ngerti maksud Yesus itu bukan di situ. Orang-orang Saduki, orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, imam-imam ini hanya mengerti secara hurufiah, hanya mengerti kalau kita aplikasikan sekarang bahwa orang-orang hanya mengerti ini gereja hanya sebagai gedung. Tapi sesungguhnya adalah gereja itu saudara dan saya. Maka dengan itu, walaupun demikian, Paulus berkata kalau saudara merasa tertindas, penindasan itukah membuat kita terpisah dari Kristus? No, katakan dulu no, 1, 2, 3. Iya. Saudara mungkin merasa tertindas atau baper. Perasaan saudara itu tertindas, aduh, aku nggak dianggap. Aku nggak diperdulikan, aku nggak ini, capek aku pak, capek aku mak. Saudara tertindas, itu pun tidak akan pernah bisa memisahkan kita dari kasih karunia Tuhan. Sebab Yesus telah bayar itu dengan lunas. Katakan dulu lunas, 1, 2, 3. Utang saudara itu hutang darah, hutang dosa itu telah dibayar dengan lunas. Tapi kalau ada utang uang saudara harus dilunaskan. Amin. Iyalah, kalau berutang harus dilunaskan. Ya begitu ya. Jadi nggak ada utang apa namanya? Los mai nggak bayar Yesus utakku. So ini motong utakku tuh kok los mai na. So tuh ngadong mandok so nih. Ya.
Begitu ya. Itu semua dibayar lunas, hutang darah kita. Penindasan yang saudara alami itu dibayar oleh lunas oleh Yesus di kayu salib. Hari ini Via Dolorosa itu membuktikannya. Haleluya. Amin. Yang kedua, penindasan. Itu yang pertama tadi, penindasan kah? Yang kedua apa? Kesesakan. Wow. Orang yang tersesak itu orang yang butuh pertolongan yang mendadak. Saudara tersesak, sedih dulu ku naik kebeng aku. Lau marsali tu jabunya mani ogol tok 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 ay marua do roto sok kebek beso dong. Lau tu jabunya mani cengkol tok 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 ay marua do ay bek beso dong. Lau marsali tu jabunya ma Elisa tok 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 ay nawahan majalo marsali tu janda inna. Sesak. Atau mungkin saudara sedang butuh sesuatu yang orang lain nggak tahu kebutuhan saudara. Ingin saya punya ini, ingin saya ini, keinginan saya begini. Itu seperti tersesak dalam hatimu. Kesesakan. Alah, ngeluh jauh Tuhan mengelului pertolongan. Kalau Daud berkata, aku melayangkan pandangku ke atas gunung, dari manakah datang pertolongan? Pertolonganku datangnya dari Tuhan. Amin. Gitu. Tapi walaupun saudara mungkin tidak ditolong, harus seperti Daniel. Sekalipun Allah tidak menolong aku tidak akan menyembah patung itu. Sekalipun Allah tidak menolong aku tidak akan menyembah Allahmu. Itu kata Sadrak, Mesak dan Abednego masuk ke dalam perapian. Sampai raja itu melihat, siapa yang ada di sana? Dalam begitu keadaan yang tersesak, Yesus hadir di dalam lautan api itu. Saudara tersesak, yakinlah Yesus hadir di rumahmu. Amin. Tapi undang dia di rumahmu. Jangan undang kuntilanak di rumahmu. Jangan undang begu ganjang. Jangan undang dukun. Gora joda tuajo ngasong na cibutu aku gobung ngomong plung 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 plung. Gora joda tuajo song na gobungon. Udah pola perlu gora dia itu sih. Ola ni beko daw na hay kompres yalako displate yalako obat ahamelum di. Molo nang porsiya ho tu Yesus boy mamalupon alang obat. Nang sanggup haporsiyamu, Yesus sanggup menyembuhkanmu, alang obat. Ale molo porsiya, ikaw malum daw. Dalam Yesus nampe sesak nabasao, nampe songonon, ikaw malum daw. Porsiya. Terjadilah seperti imanmu. Tapi walaupun tidak demikian, saudara tetap mengalami tersesak, itu pun tidak akan pernah memisahkan kita dari kasih Kristus. Saya selalu teringat itu, dan ini saya buat deskripsi saya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba apa semua yang ku bisa. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tetapi ku berserah kepada kehendaknya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Jadi jangan terpisah dari kasih Kristus sekalipun saudara tersesak. Ya cok, jangan terpisah dari kasih Kristus. Jangan terpisah. Tetap pegang salib itu. Ingat salib Kristus. Dia tidak ada lagi di salib itu, tapi dia telah di surga. Tapi proses penyaliban Kristus itu sampai hari ini tidak bisa dilupakan oleh seluruh dunia. Umat manusia baik Kristen maupun non-Kristen selalu ingat, selalu tahu namanya proses penyaliban itu, jalan salib itu, Via Dolorosa.
Di situ proses penyelamatan saudara dan saya. Dia Tuhan hanya satu-satunya. Banyak Tuhan-Tuhan yang lain. Banyak orang mengaku Tuhannya A. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus membuktikan kasih-Nya. Sekalipun saudara tersesak, seperti tidak ditolong Tuhan. Dan walaupun tidak ditolong Tuhan, tetap percaya. Dan itu tidak akan pernah dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Katakan amin. Apalagi yang kedua, selanjutnya yang ketiga, penganiayaan. Ya samalah, saudara mungkin merasa teraniaya. Perasaan teraniaya, ini yang susah, perasaan teraniaya. Ku teraniaya, kan ada lagu gitu kan? Gitu. Teraniaya, aduh, aku nggak tahu. Sudah jual kucil honau, sudah jual aduh. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Amin. Dia Allah yang selalu bersama-sama dengan kita. Dia yang Allah, Tuhan yang adalah Raja. Dia telah buktikan itu semua. Dia telah lakukan yang terbaik. Dan hari ini saudara bisa ada di sini oleh karena kebaikan Tuhan. Amin. Bukan karena kuat dan gagahmu. Mungkin saudara merasa ada, aku kan kerja, aku kan ini, aku kan ini. Tapi ingatlah, banyak orang yang bekerja di sana yang tidak makan juga. Banyak orang di sana, di luar sana yang melakukan lebih banyak. Tapi mereka tidak bisa juga berdiri, tidak bisa juga berjalan, tidak bisa juga beribadah. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Saudara dan saya ada di tempat ini. Jangan selalu merasa aku teraniaya, aku tertekan, aku tersesak. Yang selanjutnya apa? Kelaparan. Tidak ada pada prinsipnya kita yang ada di Indonesia ini yang mati kelaparan. Amin. Apalagi jemaat GBC Siloam, jemaat GBC Siloam, jemaat yang diberkati Tuhan. Amin. Katakan dulu, saya diberkati Tuhan. Saya dilimpahi Tuhan. Saya tidak akan pernah kelaparan. Dan kalaupun kelaparan juga tidak akan pernah memisahkan kita dari kasih karunia Tuhan. Terus dibilang gak pernah kelaparan, diberkati Tuhan melimpah-limpah, tapi aku kok susah cari makan. Walaupun susah cari makan, tapi tidak akan pernah memisahkan kita dari Kristus. Itu yang sedang dipesan oleh Paulus kepada kita. Semuanya itu tidak akan pernah memisahkan kita. Kelaparan seperti apa? Kelaparan ini, perut ini, kekurangan uang, kekurangan persahabatan, kekurangan ini, kekurangan itu, kurang ini. Orang manusia di bumi ini tidak akan pernah merasa puas. Amin. Amin. Adong tolu karetamu naik do obat. Adong 10 juta tabunganmu naik 20 juta. Adong sakaleng boras bujamu nang saya noni sekali nang bala 2 kaleng. Ada kepeng musa 1.000, nanggo 2.000, nanggo 3.000, nggak pernah puas. Ada mobil, maunya ada 2 mobil. Ada mobil yang lebih bagus, cari mobil yang lebih bagus. Harta udah banyak, berhektar-hektar, maunya beratus hektar. Sudah beratus hektar, maunya beribu hektar. Nggak pernah merasa puas. Dan ingat juga, walaupun kita berdoa, Tuhan berikan aku kekayaan ini segala macam, nggak Tuhan kasih, jangan kecewa dengan Tuhan. Ya, sudah berdoa, Tuhan sembuhkan aku, jangan kecewa dengan Tuhan. Sudah berdoa, Tuhan berikan aku Tuhan pekerjaan yang baik, jangan kecewa dengan Tuhan. Atau yang sakit-sakit sudah berdoa, sembuhkan aku sampai sudah berpuasa tapi belum disembuhkan Tuhan, jangan kecewa dengan Tuhan. Sebab semuanya itu tidak akan pernah bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Jangan kita buat kekristenan itu seperti transaksional. Halo? Orang yang nanam saham secara ilmu ekonomi begini, saya tanam saham saya di situ 20%. Ya, setelah 20% berapa yang bisa kau kembalikan sama aku per bulannya? Sampai sahamku itu nanti di situ sekian tahun, berapa persen dari sahamku itu yang bisa aku dapat? Itu transaksional.
sama dengan Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan tolong aku, maka Tuhan aku akan memberikan persembahanku ke gereja sekian. Itu transaksional. Tuhan, kalau aku udah kerja nanti di sana, maka aku akan berikan persembahanku untuk ini, untuk ini, untuk ini. Transaksional. Salah nggak? Bukan bicara salah benarnya dulu. Nanti saudara akan milih dengan, kalau itu merupakan nazar saudara kepada Tuhan, itu sah-sah saja. Tetapi kalau itu kemudian tidak terjadi, dan biasanya manusia mengecewakan, saudara pasti mengecewakan. Saya juga mungkin mengecewakan bagi saudara. Kalau pernah saya mengecewakan bagi Bapak Ibu, ya itu wajar karena saya manusia. Atau mungkin saya merasa saudara mengecewakan bagiku, itu hal yang wajar juga. Karena manusia memang hanya untuk mengecewakan. Makanya firman Tuhan berkata, jangan berharap kepada manusia. Bahkan dikatakan terkutuk orang yang mengenalkan manusia. Sebab orang yang mengenalkan manusia itu pasti kecewa. Saudara pasti kecewa dengan ayahmu, saudara pasti kecewa dengan ibumu. Orang tua pasti kecewa terhadap anaknya. Sono dope pangalahom, najulu suga di dena kuboto sono kau pisat to masuk tu dan dibebin. Ya ubigina tu mado songoni. Alai sodang nama do songoni, amin. Gana beruji so bapak-bapak, amin. Beri kamu je ibu-ibu ka bapak-bapak, na beruji don. Nadong bapak neso bereng jo na berjudo. Dong na bapak na wala sikil lo merenga wala bapak. Ya, akada burju bapak iso, amin. Akada dana disopek kena burju, amin. Kalau mengecewakan itu biasalah, dan itu tidak akan pernah memisahkanmu dari kasih Tuhan. Mana mungkin aku bisa mengerti kasih Bapak di surga, Bapak di dunia saja mengecewakan. Tolak ukurnya nggak di situ. Tolak ukurnya nggak di situ. Yesus sendiri ngomong, kamu saja yang jahat tahu memberi yang terbaik kepada anakmu, apalagi aku. Yesus ngomong gitu loh. Jadi nggak boleh main-main dengan kasih karunia Tuhan yang melimpah. Dia Allah yang peduli dengan saudara dan saya. Kita buka coba Alkitab kita dalam Korintus tadi, 2 Korintus 5 ayat 1. Ya, demikian karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ayat 2, selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Perhatikan, ya, selama kita masih di bumi ini, di tempat kediaman kita, manusiawi kita, daging kita selalu mengeluh, selalu mungkin merasa aduh ada banyak tekanan, ada banyak persoalan. Itu manusiawi dan memang seperti itulah kenyataannya. Adonget di mata madok partangi sadodi portibion. Kita mencari kebahagiaan sejati, kita mencari tempat kemah kediaman. Gabe wingok di TikTok jika aku nanti terpilih jadi kepala desa, maka aku akan menyerereng. Jika kita tinggal di tempat kemah kita di bumi ini, kita mengalami tekanan, kita mengalami kesengsaraan. Paulus berkata itu biasa
Dan selagi kita masih hidup, masih bernafas, itu biasa kita mengalaminya. Dan itu pun tidak akan pernah memisahkan kita dari kasih Kristus. Sebab ada kemah di mana tempat itu, tempat kediaman kita di surga. Sebab kediaman di bumi ini akan dibongkar semua. Ada surga yang kekal, di mana satu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia, yaitu surga. Saudara kalau meninggal mati hari ini terjamin masuk surga, men. Yang ingin masuk surga angkat tangan. Kalaupun saudara hari ini masih hidup, diberikan Tuhan kehidupan, saudara pasti ngalami namanya ngeluh, ngalami namanya capek, ngalami namanya tekanan, ngalami namanya kelaparan, ngalami namanya penindasan, penganiayaan, dialami itu karena kita masih ada di kemah kediaman di bumi. Makanya Yesus datang menawarkan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, Dia memberikan kelegaan kepada kita. Walaupun saudara mungkin tidak merasakan kelegaan, itu pun tidak akan pernah memisahkan kita dari kasih Kristus. Dia udah penderita dua pindah mengikut Tuhanon. Ya. Tapi yakinlah, Roh Kudus selalu menghibur dan menolong kita. Amin. Itu maksudnya Paulus di sini, supaya kita itu tidak terpisahkan. Tapi janji Allah, mintalah maka kamu akan menerimanya. Terus kita menderita terus. Allah memberikan jaminan kepada kita bahwa burung-burung di udara saja Tuhan pelihara, bunga bakung di lembah Tuhan hiasi, lebih indah daripada istana Salomo. Lalu takutnya kalau itu diberitakan terus menerus mungkin dan saudara tidak menerima kelimpahan itu, takutnya saudara kecewa dengan Tuhan. Sekarang ini banyak teologi yang bersebar kemana-mana. Ada teologi prosperity, teologi kemakmuran, ada teologi penderitaan, ada teologi tentang salib. Kalau kita gereja Betel Injil Sepenuh Jemaat Siloam, itu Injil sepenuh. Katakan dulu Injil sepenuh. Tuhan izinkan kita menderita, yang menderita tetap tidak akan memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tuhan izinkan kita mengalami kelimpahan itu pun tidak akan membuat kita terhindar dari kasih karunia Tuhan. Tapada mahita soal karakter khusus dan dihalak Batak. Mau lo goda kepeng na pasti manganaki. Itu kan Batak kan? Mau lo goda kepeng na pasti panakon. Narong gue berencana son. Marang narong gue udah bangun. Halo? Ulu gue kepek kura. Cukup mau pada lek kepek kon ulam mangamur mai jawa non rodoi. Adong? Dang adong atong ison. Ala ison dang adong par. Gitu. Dek kawin ipeng na alay maranak. Dek kay siram ipeng na alay dek kay pupuk alay marbunga, dek kay siram alay marbunga, dek kay kawin alay maranak. Daftar do kau, gorri. Begitu. Enggak, ya kalaupun harus datang orang minta tolong ke rumah kita, ya kita tolong dengan segala ketulusan. Amin. Aku ingat dope Diki membuka usaha al di sana. Hitung-hitung tak ingin merasa ke laut. Ya gue. Betul-betul tujuannya Pak Sidaga ada. Oh iya, betul-betul. Anu mau bayar dah? Holo, lao. Ketika jonyoda penditai, pendita bibe kan usaha. Ketika jonyoda penditai nak, bigon tulu lempar deui, holo ketik sampai lembur sampai tengah malam.
naik. Ngasai nunga, anda pe bayar dai, ne buat olo. Dia nggak hitung-hitung, Fridan ni kepala sekolah dia. Mau hitung-hitung on, hampir sekat. Alai dak pola upawa manang latwisi. Balik kolak kami ni dua jam marungi. Baca waktu hui paling longo na isi. Boy hudok pedang more mana saya nasonari. Dah, boy hudok kesusah di mana sonari nang pemantan kepala sekolah. Di Indonesia meludung pegawai negeri sipil itu orang sukses. Itu kan? Makanan pingin di mana helane ko penes. Maaf akak penes teh. Dan menyinggung kamu dah. Memang itulah kenyataan. Molodung penes ngai herai langit. Jadi buat nama pengulung. Jadi dang laku bi baru ni pengulung. Dang laku bi anak ni pengulung. Enggak begitu. Aduh kerja ni helana teh. Oh pegawai negeri sipil. Marutung mai teh. Inna do. Alam molodang penes. Aduh kerja ni helana teh. Itu mai huta do marusaha ado ngotik pinahan na ipiari mana duta oh ido inna do siris oh ido itu susah tapi lagi bawa toh lamaran pinahan na ina tulu-tulu sa limarana 12 lobi segaji ni luar biasa melur penes colma au sedok senari adong manawaronau contoh masuk mau padita P3K P5K pedang olau dak kolep P3K saya tahu panggilan saya bukan PNS dulu pernah saya ngelamar kerja di salah satu sekolah di daerah kita ini nggak usah aku bilang saya bilang boy dau karejo son boy pak skill nih bapak nah mengetik 10 jari bingung gimana 10 jari biasanya mana 11 jari kan 11 jari kan putih dong oh iya teh pak piga minit mah melon halaman kertas folio ibenon ni bapak enak satu kedi tulu minit ngasain noni niku oh iya no memang jago dah mengetik dah pipik dah mengetik melorong macam pipik ya putih iya saya nggak bohong kalau masa ngetik saya lihat teks gini saya nggak usah lihat monitor gini bisa gitu boy bapak uteri mami bapak enak alai saya dia magaji panggidamu pak gini 3 juta niku ya aduh 3 juta bedeng bayar mau niku dang boy bah mesti kehelen ni bapak enak teknisi komputer enak bah tabah mesti jadi 3 juta bedeng boy bayar mau niku dang mau 10 juta dong olah niku kalau lawak gitu orang yang punya skill itu nggak main-main loh kadang-kadang orang susah cari kerja karena nggak ada skill makanya yang sekolah-sekolah ini harus ada skillmu ini Jepri ada skillnya martukang mulai pagi 1 sore martukang luar biasa adong jolma mulai pagi 1 sore martiktok skill doi sebenarnya itu bisa jadi penghasilan zaman milenial sekarang zamannya teknologi ini apa hobimu TikTok ya serius kau dengan TikTokmu iya semalam datang kawan di sini dia yang punya channel Batak Medan Dubbing dia sudah sekian puluh ribu subscribernya terakhir dia pernah minta uang nggak kerja dia nggak dimasukin video ke YouTube-nya ke channelnya dia dapat juga gaji 1.300.000 1.500.000 nggak kerja mesin uangnya sudah ada di channelnya itu bayangin kalau dia kerja setiap hari masukin video itu uang itu jadi hobimu sekarang apa ini si Nomi hobinya TikTok serius kau dengan TikTokmu bisa menghasilkan bisa hobimu apa? Hobimu main Facebook. Serius kau dengan Facebookmu itu bisa menghasilkan? Bisa.
Nggak harus mengombak balik tuh balian, nggak harus bertiga-tiga. Habis paketmu 100.000 sebulan, harusnya itu bisa menghasilkan 10 juta sebulan. Jadi saya ngomong sama dia, saya tanya, ini channel kita ini Facebook saya, tolong promo lah, saya bilang. Ya siap om, katanya. Dia seorang musisi yang keren luar biasa, hanya 8 orang yang dipanggil oleh produk sonor di Indonesia ini, 8 orang, termasuk Sumantri, pemain drum itu, pemain drumnya NDC itu, pemain drumnya Indonesia Idol itu, itulah level dia. Tapi dia rela datang ke perdagangan ini, dia buka les. Hobinya itu ngelawak. Dia sudah punya penghasilan dari TikTok, punya penghasilan dari YouTube, punya penghasilan dari Facebook. Dia tinggal pelayanan saja, uangnya itu seperti mesin berjalan terus. Gitu. Dia masih muda. Luar biasa loh. Makanya si Jepri saya bilang, kalau kau rajin ngelas Jepri, masukkan videomu cara ngelas dengan benar walaupun marsalahan. Enggak apa-apa, yang penting masukkan. Orang nanti akan komentar, oh ini mengelas yang benar, masukkan aja. Kau kuliah rajin kerja, masukkan aja terus, enggak apa-apa. Itu bisa jadi mesin uang. Saya selalu ulang-ulang ini. Silalahi orang Maria Bandar sana, Silalahi, dia kerjanya hanya bikin musik karaoke di YouTube. Semua lagu Batak yang baru dia bikin karaoke-nya, dia bikin karaoke-nya, dia bikin karaoke-nya. Sekarang dia beli rumah udah 2 di situ. Rumahnya 500 juta, baru bangun rumah 500 juta, baru beli tanah 200 juta, baru beli 200 juta. Saya bingung uangnya dari mana? Mesin produksi uangnya di dunia maya. Kok bisa? Bisa. Jadikan hobimu menjadi bisnismu. Ini pun siapa? Hobi ikan oleh ini? Ya karena nggak ngerti, udah tua nggak ngerti. Ikan ini ikan mas, gua merhapu dia metung di sini kan. Ini ikan mas yang luar biasa. Kan gitu. Ini besar, tar Pak Jono ahai besar, memang besar. Tapi itu bisa jadi mesin uang. Nggak perlu merantau ke Malaysia, merantau kemana-mana, nggak perlu sebenarnya. Tapi karena kita nggak ngerti, nggak tahu, aku bosan. Memang penyakitnya orang YouTubers atau TikToker itu adalah bosan. Saya sendiri ngalami bosan. Gitu. Tapi ini saya masukkan semua karena saya tahu di sini ada mesin produksi uang. Coba bayangin kalau Facebook saya ini sudah menghasilkan, ini kita tutup semua, kita bikin AC, ganti mobil, kita bikin ini, kita beli ini, ganti peralatan musik, kita bikin ini, penginjilan kemana-mana, itu luar biasa. Makanya Bapak Ibu, setiap Facebook saya sharekan sama orang, biar bisa membantu pelayanan kita di sini. Ya. Ang galing mo na pangarato. Bereng jo Facebook di padita nami da. Samuel do sinaga di si bereng. Serhon, toton. Namu, amen. Ini serius da? Amen. Iya. Ustadz aja dengar aku ceramah loh. Ustadz. Dengar khotbahku ini Ustadz. Saya ikuti khotbah Bapak katanya. Diikuti khotbahku. Ceramah Bapak saya ikuti. Orang Nigeria ada 2 loh. Setiap saya ngupload video hamba Tuhan di Nigeria di-sharekan. Luar biasa. Anak-anak rantau GBC Siloam gak pernah dengar aku khotbah. Aduh, prihatin. Nangis sendiri. Ya. Memang kosongan anak Medan ini biar kambing apa? Ada anak Medan ini. Kambing di kampung sendiri tapi banteng di perantauan. Ya, begitu. Jadi ini dunia ini sekarang dunia digital luar biasa. Saudara harus bisa ambil kesempatan ini untuk melakukan sesuatu. Saya perlu tim, ada 2 orang lagi pun teman saya untuk bikin ini YouTube ini atau channel ini bisa menghasilkan 2 orang lagi yang mau memberikan hati.
Itu apalagi ada 2 temannya, itu kita bisa kerja sama ini dan itu, melakukan semuanya. Saya sudah hubungi orang-orang bikin talkshow, bikin ini, aduh. Saya sudah beli peralatannya itu karena seriusan saya. Itu komputer saya sudah beli lagi. Saya sudah beli komputer untuk apa? Untuk bikin ini, bikin talkshow. Ini kemarin tante ini bikin talkshow LSD, love, sex, dating. Sampai hari ini nggak jadi juga ya kan? Gitu. Artinya apa? Peluang ini ada di depan kita. Gak ada kata terlambat. Ada seorang YouTuber orang tua di Jawa, umurnya sudah 65 tahun. Umurnya 65 tahun. Dia hanya ngomong ini, ahlinya ahli, intinya inti. Ini ngomong bahasa Inggris ini, nggak ngerti dia sepenuhnya bahasa Inggris, tapi dia bisa ngomong. Dia bisa menghasilkan loh dari situ. Jadi memang ya kita harus pintar-pintar lihat peluang ini. Ya, udah jam berapa ini? Ya, sautik naik dah. Jadi kita kembali ke laptop. Saudara, bahwa apapun yang kita hadapi di bumi ini, persoalan seperti apapun yang kita hadapi, ingatlah Yesus ada bersama dengan kita. Yesus telah bangkit dari antara orang mati, membuktikan kemenangannya atas maut. Katakan amin. Membuktikan kemenangannya atas setan. Kalau dia menang, berarti kita juga menang. Sebab kita lebih daripada orang-orang yang menang, lebih daripada pemenang. Kita nyanyi, kita lebih dari pemenang. Artinya apa? Yesus yang berperang menggantikan kita. Yesus yang mati di kayu salib menggantikan kita. Yesus yang mati di atas sana ditusuk lambungnya menggantikan kita. Harusnya saudara dan saya ada di situ, tapi Yesus telah gantikan itu. Harusnya saudara dan saya yang ada di salib itu, yang ditusuk lambungnya, yang dipaku kaki dan tangannya. Tapi Yesus datang sebagai pahlawan, Yesus datang sebagai raja. Dia telah memberikan segalanya kepada kita. Kalau ia sudah berikan segalanya, yakinkan dirimu, seperti apapun keadaanmu hari ini, engkau mengalami kesesakan, engkau mengalami aniaya, kelaparan, kekayaan, saudara mengalami kekayaan, apapun ini, kelimpahan, semua tidak akan pernah bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Saudara yang sakit-sakit, sekalipun Tuhan tidak sembuhkan, yakin bahwa engkau tidak pernah terpisah dari kasih Kristus. Tapi ketika Daniel sudah mengatakan aku tidak menyembah engkau, apa yang terjadi? Di dalam gua singa, dia ditolong oleh Tuhan. Singa yang tadinya kelaparan, tapi singanya menganggap bahwa Daniel itu adalah hamba Tuhan. Dia berteman dengan singa yang kelaparan. Sadrak, Mesat, Abednego dipanaskan 7 kali perapian itu. Ketika dia mengatakan sembah raja patung itu, dia mengatakan sekalipun Tuhan tidak menolong aku tidak akan menyembah patung. Dia masuk ke dalam perapian, tapi dia enggak ngalami api di situ. Bahkan di perapian itu dia ngalami seperti suasana di surga. Orang melihat, kenapa jadi 4 orang yang di sana? Saya melihat 4 orang, padahal yang aku masukkan hanya 3. Siapa itu? Yesus ada bersama-sama dengan mereka di dalam perapian itu. Yesus ada bersama-sama dengan kita dalam keaniayaan, dalam ketersesakan, dalam kelaparan, dan dalam kelimpahan. Amin. Yesus bersama-sama dengan kita dalam sakit, dalam sehat, dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan yang dituduh-tuduh, dalam keadaan yang teraniaya seperti apapun, Yesus ada bersama-sama dengan kita.